Baik, kembali lagi bersama saya Maris Milda. Pada kesempatan ini saya akan membahas buku yang berjudul Bangsa Digital Menuju Masyarakat di Informasi Inklusif. Tugas ke-15, Sosiologi Terapan. Memulai buku ini, penulis menawarkan analisis Freud tentang 3 sumber utama ketidakpuasan manusia sebagai salah satu kerangka kerja untuk mulai memahami sifat dan ruang lingkup peran teknologi dalam pengungkapan sejarah. Dalam menggambarkan perjuangan kita dengan alam, kemerosotan tubuh kita, dan konflik sosial sebagai kondisi sentral yang dihadapi umat manusia selama berabad-abad. Freud melukiskan gambaran yang gamblang tentang dunia yang tercabik-cabik oleh perselisihan internal yang dirusak oleh bencana alam sambil bergulat dengan psikologi kematian manusia. Ketidakadilan umumnya diterjemahkan ke dalam keresahan sosial karena dasar sosial untuk harga diri dan solidaritas tidak dapat diwujudkan dalam kondisi ketimpangan yang mencolok. Selama rentan panjang sejarah manusia, nasib masyarakat manusia sering bergantung pada kepemilikan dan kontrol yang bijaksana atas teknologi, termasuk penggunaannya dengan sengaja atau tidak untuk merekayasa peluang sosial baru. Kepemilikan senjata dan baja jelas memberi keuntungan bagi Eropa dan Amerika selama beberapa abad terakhir. Tetapi keuntungan industri modern dalam kaitannya dengan kemajuan sosial yang tak tertandingi sangat mahal dengan kengerian penaklukan kolonial dan eksploitasi industri. Difusi teknologi seringkali memainkan peran penting dalam naik turunnya peradaban selama ribuan tahun. Salah satu caranya adalah masyarakat lain melihat atau mempelajari penemuan, menerimanya dan mengadopsinya. Dan yang kedua adalah bahwa masyarakat yang kekurangan penemuan menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan masyarakat penemu dan menjadi kewalahan dan diganti jika kerugiannya cukup besar. Ada ancaman teknologi informasi dan komunikasi yang menciptakan keuntungan besar bagi beberapa masyarakat dan wilayah, dan mungkin berkontribusi pada kematian yang lain. Mengikuti garis panjang penemuan yang relatif baru, lokomotif listrik, mobil yang melahirkan kota metropolis modern, dan produktivitasnya ekonomi yang tak tertandingi, sementara juga menyebabkan hilangnya tempat dan cara hidup lain. Di tingkat nasional atau regional, entitas bersaing untuk mempertajam keunggulan kompetitif mereka dalam ekonomi politik yang mengglobal dengan cepat karena akibat dari ketertinggalan secara teknologi diterjemahkan ke dalam menguras tenaga otak, mengikis investasi asing, dan menurunkan kualitas hidup. Akibat faktor-faktor mungkin berurusan dengan komunitas tertentu melalui kudeta terakhir. Negara-negara seringkali merespon secara berlebihan ketika mereka yakin keunggulan kompetitif mereka terkikis dan cara hidup mereka terancam, seperti Amerika Serikat selama apa yang disebut perlombaan antariksa atau sebagai tangkapan atas raksasa ekonomi Jepang yang dirasakan pada tahun 1980, atau Jerman setelah dirilis 2000 skor penilaian siswa internasional. Negara-negara yang bergerak digital merasa mereka akan memiliki keunggulan atas para pesaing mereka, sehingga bangsa digital menjadi mercusuar terbaru dari keunggulan dalam terungkapnya kecerdasan manusia untuk tujuan produktif.
Ketertinggalan dalam penyebaran alat informasi dan komunikasi dapat berakibat fatal bagi kawasan dan negara yang sudah berada di luar arus modal keuangan dan belum berkembang dalam hal indikator dasar kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan teori evolusi spesies Darwin, setidaknya dalam lingkungan di mana keanekaragaman budaya dimiskinkan, evolusi sosial yang terancam karena ide yang salah satu atau teori perbedaan pendapat cenderung tidak lahir. Ide-ide yang berpotensi mengarah ke pengobatan berikutnya atau pengimbangan yang menentukan kehausan opini yang diterima. Mencapai bangsa digital akan membutuhkan kepemimpinan karismatik dan masa dukungan dari bawah ke atas untuk merekrut sekutu politik untuk mengumpulkan pengeluaran anggaran yang diperlukan. Kepemimpinan harus dapat diterjemahkan ke masyarakat luas. Mengapa bangsa digital sangat penting? Menelusuri realitas sehari-hari masyarakat, pemimpin harus membangun dukungan akar rumput untuk merekrut sekutu baru yang digerak dan baru lahir. Misalnya, mengartikulasikan kepada orang tua mengapa mereka harus membeli komputer untuk anak-anak mereka, atau melobi dewan sekolah untuk mendukung pengembangan profesional ekstra untuk membangun literasi digital dalam kader guru baru. Di tingkat makro, keharusan keunggulan komparatif nasional harus memobilisasi politisi dan pemimpin industri untuk mempromosikan kebijakan bangsa digital generasi mendatang, sambil tetap memperhatikan fakta bahwa inklusi di era digital adalah keharusan kategoris. Dari sudut pandang kepentingan pribadi, politisi ingin menjangkau pemilih dengan pesan mereka dan dapat melakukannya dengan lebih murah dan lebih luas jika warga sedang online dan menggunakan internet. Industri juga membutuhkan bantuan dalam memasukkan pasar baru, terutama karena banyak perusahaan telah melakukan investasi berlebihan dalam kapasitas infrastruktur yang terkait dengan pelanggan yang mereka pikat dalam iklim ekonomi yang berkontradiksi. Ada 4 fungsi kunci diwujudkan dalam peran penghubung baru. Yang pertama, penghubung akan membantu dalam mengkoordinasi dan meningkatkan proyek yang ada, termasuk mencari kemitraan strategis dengan daerah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Yang kedua, penghubung akan berperan penting dalam hubungan masyarakat, mempelopori kampanye populer, melakukan rapat balai kota, dan meningkatkan fasilitas agenda bangsa digital di hadapan masyarakat. Yang ketiga, penghubung akan menjadi juara platform bangsa digital dalam pemerintahan, karena isu-isu ini seringkali tidak mendapatkan prioritas yang layak mereka dapatkan dalam pengaturan agenda publik. Yang terakhir, penghubung akan menugaskan pemerintah dan pengembangan mengeksplorasi teknologi informasi dan komunikasi generasi mendatang dan peran potensial mereka dalam membentuk kehidupan ekonomi dan sosial. Tujuan pertama bangsa digital adalah mencapai layanan universal untuk layanan informasi, perangkat komputasi, dan jaringan komunikasi yang dibutuhkan semua orang untuk keuntungan ekonomi dan keterlibatan sipil. Dan pada akhirnya,
Bangsa digital harus menjadi cerminan dari masyarakat demokratis yang telah memanfaatkan teknologi terbaik yang dapat ditawarkan untuk mencapai kesejahteraan dan keinginan rakyatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.